Halo kawan-kawan, kembali lagi di Wasa Somoni. Puasa sama kan? Nah, di topik kali ini kita membahas Tentang kenapa apaan? kenapa nggak semua hal itu harus diupdate atau diupload di Di-share. di-share di sosial media kalian. Oh, kenapa tidak semua hal itu harus di-share di sosial media? Nah, kalau Hanan tipe orang yang suka nge-share di media sosial kan? Untuk segala kegiatan, misal contoh masak atau makan, foto makanan dulu atau beli baju baru, foto gambar, foto baju yang dibeli atau foto mallnya atau gimana gitu. Pernah tapi nggak selalu. Mm-mm. Pernah tapi nggak selalu kayak lagi masak misalnya foto pernah. Tipe orang yang harus nge-share di Enggak sih, nggak harus. Kalau lagi pengen aja. kalau lagi pengen. Iya, kalau lagi pengen. Kalau lagi pengen. Nah, persentasenya kalau 1 bulan tuh berapa kali sih nge-share atau ngupload di sosial media? Kalau upload di kayak di Baik itu IG story atau enggak, kalau di feed Facebook segala macam. di IG sih jarang. Hmm, Paling di story WA. story WA Hanya di WA karena WA kan orang-orang yang dikenal. yang dikenal aja, yang tertentu aja gitu. Terus kan nggak semua orang juga tuh aku bolehin lihat Oh, story. di hide. Ketahuan. Ketahuan. Iya, aku hide beberapa orang gitu. Bukan karena apa-apa sih, cuman ya kadang-kala tuh kan kita mau punya privacy gitu. Biasanya aku cuman Tapi kan harusnya kasih kalau lihat sama orang-orang yang ini aja tuh, ya kok dipotong. Kasih lihat sama orang-orang yang ini, maksudnya sama orang-orang yang punya relasi yang dekat, punya kedekatan. Gitu. Nah, tapi kan ketika kita ngupload itu kan sudah siapnya memang untuk dilihat dan dikomentari orang kan. Iyalah, Baik itu harus. positif atau negatif kan. Harus. Ya kan? Iya, harus. Nah, harus lihat. ya. Apapun yang dinilai orang, kadang kan orang ada yang mikir gini, kayak gitu aja diupload, pamer, norak katanya, alay, lebay, segala macam. Pokoknya kalau kita share sesuatu, kita harus sudah siap dengan pemikiran-pemikiran orang. Dengan komentar orang. Nah, tapi ada nggak beberapa hal yang menurut Anan tuh, ini aku kalau hal seperti aku nggak mau ngupload di sosial media, baik itu WA ataupun segala macam. Contohnya yang nggak perlu, yang menurut Anan tuh nggak seharusnya diupload. Status marah-marah. Oke. Pernah nggak dulu? Status dulu pernah. Kenapa nggak upload? Dulu mungkin masih ini ya, masih baru-baru kenal sosmed ya. Oh, oke. Pas baru-baru kenal sosmed tuh gelata. Alay. Sama lah kayak mak-mak sekarang yang baru kenal sosmed kan, apa-apa diposting, apa-apa di-share. Tapi itu nggak salah juga sih, karena mereka mungkin baru ketemunya ketemu sekarang kayak gitu. Tapi nggak semua hal memang harus, misalnya kalau kita lagi punya masalah dengan orang sampai kita bikin, ya kalau kita mau posting status marah, kalau itu masih yang wajar dengan bahasa yang baik sih, ya oke aja sih. Kayak aku waktu itu pernah punya yang itu yang sama oknum polisi waktu itu ya. Nah itu karena tujuan aku mengedukasi lah dan memberitahukan kepada orang lain gitu. Jangan sampai seperti itu, bukan tujuan seperti itu untuk marah-marah ini. Apalagi kalau misalnya sampai pakai kata-kata yang tidak sopan, kata-kata kasar. Ya itu nggak pantas sih menurut aku di sosial media. Terus kalau lagi sedih-sedih juga biasanya aku, atau lagi sakit.
Aduh sakit. Emang kenapa kalau Kadang kan ada seperti itu kan yang diperhatikan orang. Ya sosial media itu kan kadang memang diciptakan untuk apa? Untuk kita mengaktualisasikan diri. kalau aku kalau mau nge-spam Hmm. kalau mau nge-spam biasanya di Twitter. Soalnya Twitter nggak ada lagi yang main Twitter kan. Jadi kalau Banyak aku abang masih main Twitter. ya paling cuma ada teman-temanku yang lain tuh nggak ada lagi Iya, main iya, Twitter. nggak ada yang lihat ya. Jadi biasanya aku kalau mau nge-spam di Twitter. Habis itu aku hapus lagi. Dulu sering abang suruh hapus ya. Kurang kerjaan iya. Goyang nggak? Hah? Kegeser kameranya. Kena kaki. Kena. Ya, enggak. Nah kalau abang apa ya? Kalau sekarang lu sih lebih sering ngupload itu ya istri. Dulu waktu pacaran malah Bisnis. nggak pernah ngupload. Sekarang Usaha. jualan segala macam di WA, di grup-grup Facebook juga, di IG, di IG, Instagram itu Cuan ya. ya itu kayak Cari cuan atau kayak cari apa bantu orang kayak donor darah, informasi informasi penting yang kayak butuh kita bantu nih untuk disebarkan. Nah terus kalau hal-hal yang nggak disuka, apa yang menurut abang tuh secara prinsip tuh nggak seharusnya diupload, itu kayak apa ya, orang kecelakaan, korban kecelakaan yang berdarah-darah. Ya berdarah terus yang kepalanya ya yang sering lah pokoknya terjadi rusak, gitu ya. korban. Kenapa? Karena Kenapa bayangkan ketika keluarga kita yang diupload seperti itu, atau diri kita, kan orang kan pasti punya traumatik kan, punya apa ya, dampak psikologis pasti kena. Terus kayak orang, sorry nih kayak yang kebanyakan mungkin apa ya, kebanyakan orang mungkin menganggap ini sepele tapi kan biasa karena ungkapan rasa duka cita. Tapi abang paling anti ngupload foto jenazah. Bahkan waktu mama meninggal, itu para pelayat abang larang. Mereka kan foto. Nah, Anan tahu nggak? Pada saat itu abang bilang, tolong jangan ada yang upload di sosial media ataupun di WA. Ya, itu hak. Iya, karena secara karena apa ya? Menurut abang tuh itu bukan hal yang suatu hal yang harus ditampilkan di sosial media. Buat apa? Menunjukkan mereka berduka cita. Menurut abang sih enggak. Menurut abang sih enggak apa ya? Enggak layak lah kalau hal seperti itu. Contoh juga kayak foto orang-orang apa ya? Orang-orang kayak yang ditangkap atau menyebarkan video-video orang-orang yang digerebek segala macam. Ya kita tahu sih mereka melakukan kesalahan di tengah masyarakat. Tapi ketika kita menyebarkan dan bayangkan coba itu tuh di orang tersebut adalah kita. Pasti malu kan, walaupun dia memakai narkoba, dia berbuat asusila segala macam. Menurut abang sih nggak layak kita pamerkan di sosial media gitu, ya nggak sih? Kalau Anan gimana? Yang mananya dulu nih? Ya yang seperti abang tadi, setuju nggak atau? Kalau untuk yang kecelakaan itu setuju, gitu ya. Kalau untuk yang meninggal memang kayaknya itu masih sesuatu hal yang apa ya, yang baru, yang jarang lah. Karena bagi orang kebanyakan mungkin dia mau mengabadikan momen terakhir dengan yang sudah berpulang dalam bentuk foto atau video. Iya, atau video.
kalau Hanan bilang belum tentu mereka berduka cita, ya mungkin ada sebagian, tapi beberapa di antaranya pasti ada yang memang benar-benar berduka cita kayak gitu. Kalau aku pribadi sih memang yang jarang, tidak pernah sih mempublikasikan atau foto orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ini kalau menurut abang ya, abang nggak anti orang mau foto, tapi maksudnya jangan di-share aja, cukup untuk mungkin konsumsi kalau pribadi mau aja. di-share foto ketika masih hidup ya. Kalau memang dia merindukan orang itu, ya foto ketika dia hidup. Itu yang di-share. Kecuali kalau misalnya mereka lagi rame-rame, kadang kan berdiri gitu ya sambil peti terus foto kelihatan. Ya itu out of context lah. Nggak apa-apa kalau gitu. Ya kalau abang sih nggak akan abang upload. Untuk apa? Maksudnya gini, ketika memang kita berduka cita dan kehilangan orang tersebut, kita pasti akan memposisikan diri kita seperti orang itu ya, di posisi orang itu. Kayak abang waktu mama meninggal, pasti mama ketika hidup juga mama, kalau misalnya gini ya, misalnya mama udah meninggal deh, terus mama rohnya tuh bisa melihat fotonya tuh di Facebook segala macam ya, di sosial media segala macam, pasti mama nggak pengen foto kok jelek banget, kaku, pucat, apa ya, kayak jenazah gitu. Emang jenazah? Iya. Ya apa sih mikirnya pasti sudah nggak seharusnya sih foto. Kita benar-benar sayang sama orang itu dan orang tersebut berpulang duluan, apa sih nggak akan ngupload siapapun ya, apalagi orang-orang terdekat ya. Cuman memang itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman yang ini cuman ini kan sharing dari sisi kita, ya, kegelisahan kita. Kalau aku sih karena belum pernah mengalami. Kan kayak kawan atau saudara kan. Kalau saudara memang aku nggak pernah posting. Biasanya aku cuman tulisan, berduka cita untuk foto semasa hidup ya. Atau foto semasa hidup. Karena ketika lagi melayat pun kayaknya nggak ada waktu untuk pegang handphone terus foto. Maksudnya nggak kepikiran ke sana sih. Soalnya menurut aku itu kurang sopan juga sih. Ya, secara etika. Walaupun kadang-kadang ada keluarga yang memang sudah ikhlas, setelah itu ya ketika meninggal tuh tidak bersedih lagi, dalam artian bersuka cita karena umurnya sudah bonus gitu ya, terus mungkin anak-anaknya lebih dari 60 maksudnya kalau bonus. Iya, anak-anaknya sudah menikah semua. Kalau orang Batak tuh bilang udah saur matua, jadi sudah bersuka cita. Nggak pernah sih aku foto gitu, nggak pernah. Paling nggak pernah aku foto di tempat orang yang meninggal. Paling kadang-kadang paling selfie kali. Kalau orang kebanyakan mungkin selfie ya. Selfie depan jenazah apa? Kalau selfie depan ini jenazah nih, kita foto gitu. Kalau ada yang selfie depan jenazah sih aku belum pernah lihat. Tapi kalau mereka lagi ngelayat terus selfie kayak gitu di sampai di luar rumah duka nggak masalah. Itu nggak masalah kan. Kalau selfie sama jenazah sejauhnya aku belum ada beberapa kali, makanya ini orang syarat atau apa ya atau gila ya, maksudnya iya aku sedih, captionnya tuh caption emoticon sedih tuh, yang nangis itu, tapi di foto itu dia ketawa senyum malah. Ini sakit jiwa atau apa? Kalau aku yang pernah lihatnya itu ada orang yang sempat-sempatnya tuh siaran langsung. Iya, anak itu live di rumah duka. Ngapain? Emang dia wartawan? Dan yang ininya, yang aku lihat waktu itu malah dia bagian dari keluarga inti. Aduh gila itu. Memang itu udah saur matua. Iya, cuman kan tapi enggak kok sempat gitu ya. Kalau menurut apa sih ya itu. Ini kalau teman-teman punya pendapat lain nanti boleh terus di komentar.
Kalau abang sih, kalau aku lebih enak keep untuk diri sendiri aja. Kalau memang mau foto, waktu meninggal juga kan, mama kan ada apa, tim dokumentasi, baik foto video nggak ada, foto toh. Itu pun dibuat di album. Untuk kita melihat, oh ini waktu meninggal, oh jenazahnya gitu. Gitu aja. Kalau orang mau lihat, silakan lihat. Yang datang silakan lihat di album. Dan itu tidak di-share ya, tidak di-share di Facebook. Kalaupun ada yang nge-share itu ya berarti Jadi di luar jangka. Jadi biasanya yang Hanan share di sosmed apa? Han ya, istri. Terus Kenapa? ya itu pun nggak sketsa deh. Bahkan malah sering Hanan minta ya. Aku pula yang minta. Aku orangnya jarang bukan pamer ya, pamer, jarang pamer di sosial media. Paling hal-hal yang mungkin menginspirasi ya, contoh gini, kayak main Tapi musik. nggak semua hal yang di share itu tujuannya pamer loh. Enggak, memang kita punya sosial media itu pamer. Secara secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung pamer. Cuma persentasenya mau berapa persen? Tujuan pamer itu mau berapa persen? Soalnya kadang-kadang orang mungkin punya pemikiran bahwa itu pamer, tapi di sisi lain mungkin dia punya kebahagiaan tersendiri, kesenangan tersendiri ketika dia nge-share itu gitu. Jadi kalau aku sih ngeliat kalau orang misalnya nge-share sesuatu selama itu masih positif ya udahlah. Kayak aku misalnya aku nge-share masakanku, aku misalnya aku nge-share masak gulai ayam misalnya gitu. Ya bagi orang lain, apa sih masak gulai ayam aja. Nah itu kan bagi dia ya yang sudah biasa masak. Sementara aku tuh baru bisa. Jadi aku senang gitu ya, berhasil aku share gitu. Kayak orang punya mobil baru kan, foto depan mobilnya. Kalau orang yang sudah dari dulu punya mobil, apa sih nolak gitu ya. Tapi dia punya kesenangan sendiri kayak gitu. Tingkat kebahagiaannya di situ. Kebahagiaan orang beda-beda, jadi nggak boleh juga kita menghakimi orang lain. Kadang-kadang kan kita misalnya lihat, apa sih ini uploadnya ini terus ya udah mungkin memang itu kebahagiaan, biarin aja kayak gitu. Kalau memang kalian tidak suka, abaikan atau unfriend sekalian atau follow sekalian. Jangan jadi kita menilai orang lain negatif. Kalau kita tidak mau lihat, dia nggak mau, maksudnya menghakimi dia karena postingan-postingan yang mungkin sudah mengganggu kita, ya nggak usah lihat. Kan terlihat Kak di berandaku, di feedku, ya baikkan lah, di scroll ya, di hide aja kan bisa tuh, kayak IG kan bisa di hide ya, di hide aja, jadi kamu nggak lihat gitu. Karena memang kebahagiaan orang tuh beda-beda gitu. Ada yang bagi kita itu biasa kok, makan itu udah sering kok, naik mobil udah sering kok, beli baju baru, sepatu baru, KFC atau makan makanan yang terbaru, iya udah biasa kok kayak gitu. Tapi kan bagi orang lain mungkin itu kebahagiaan tersendiri. Ya, kebahagiaan mereka tersendiri. Kayak kita kan nih, kita buat video nih kan, kita kan pamer apa di YouTube, nanti kan itu pamer, kita upload. Ya kan salah satu apa ya, yaitu memang sosial media itu diciptakan untuk pamer dan presentasi. Untuk pamernya itu berapa persen, kita kan tergantung yang upload, tergantung yang punya sosial media itu. Itu hal-hal yang positif lah. Ya. Jangan hal-hal yang malah menimbulkan, walaupun semua hal pasti dikomentarin orang ya. Dan ingat bahwa orang lain bisa menilai kita dari melalui apa yang kita posting. Kayak gitu. Terbaca kok orang-orang. Kalau kita memposting sesuatu, kita harus siap dengan penilaian orang lain, mau itu baik atau buruk, ya. Dan kita harus punya sisi cuek juga. Ya, jangan dengar kata orang lain. Kayak aku misalnya upload tentang apa gitu kan, aku cuek aja kayak itu, mau dibilang norak, mau dibilang alay, mau dibilang apa ya. Selama positif. Terserah aja kayak gitu, selama itu
positif, kecuali aku postingnya yang Buruk-burukin marah-marah, buruk-burukin orang, atau pokoknya yang negatif-negatif, ya perlu koreksi diri sih. Tapi kalau selama itu masih sesuatu yang wajar, misalnya foto makanan, foto suami kayak gitu, foto ponakan, foto keluarga, atau foto hasil kerajinan tangan, atau kegiatan, foto siswa-siswa gitu. Memang kalau kita mau dalami etika memposting itu banyak sekali sebenarnya. Banyak. Kayak anak-anak misalnya itu yang katanya kan nggak boleh posting karena nanti tahu sekolahnya di mana gitu ya katanya ya. Terus kayak data. Iya, anak-anak setuju gak? Misalnya anak-anak kecil yang diposting sama orang tuanya. Kalau aku sih posting ponakan, terus anak-anak di ketika sekolah. Nanti kita punya anak, ketika kita punya anak. Oh, anak kita ya. Kalau apa sih pilih enggak? Tergantung. Kalau aku sih postingnya di mana dulu. Kalau yang umum, sosial media lah. Iya kan, sosial media bisa kita batasi. Contoh, Ana lebih pilih upload di mana? Kalau aku lebih sering uploadnya di WA. Oh, kalau di kayak aku nggak main IG tuh jarang. Biasanya posting jualan aja di situ. Kalau aku lebih sering di WA. Ya, main itu. IG itu jarang sekali. Karena di WA tuh aku sudah batasi orang-orang yang bisa ngelihat. Jadi kalau nggak bisa lihat status Desi, itu artinya kalian di hide dan atau nomornya nggak aku share. Iya. Atau nomornya nggak aku share. Jangan pertanyakan kok di hide, pertanyakan diri kalian kenapa kalian di hide. Enggak sih. Enggak banyak sih. Biasanya tuh pokoknya kalau punya pertemanan, pokoknya kalau temenan dan nomornya aku save, karena aku termasuk tipe orang yang jarang nge-save nomor orang. Kecuali kenal banget. Ya, misalnya kayak karena kan ada di grup. Misalnya tuh di grup anggotanya. Oh, iya. Misalnya ya, tinggal ambil di grup aja. Di grup tuh kan misalnya anggotanya banyak. Aku nggak nge-save semuanya, kecuali misalnya dia sering aku hubungi kayak gitu. Benar. Oh ya, dan hati-hati juga kalau kita sering upload status ataupun foto ataupun apa, itu kadang-kadang bisa bongkar rahasia kita sendiri, bisa buka jati diri kita sendiri kelihatan. Jadi kalau memang kalian pengen upload itu bijak-bijak lah. Jangan semua harus upload. Kayak misalnya kalian benci sama orang atau kayak musuhan sama orang, nggak perlu dipamerin bos, nggak perlu dipamerin. Orang bakal lihat ini orang kenapa ya kok status selalu kebencian di WA misalnya, status selalu kebencian, ujaran kebencian. Ini berarti orang lihat nanti ini orang ini yang salah, bukan malah orang yang dicacinya itu. Itu aja sih. Bijak. Kita juga masih belajar ya, terutama aku kayaknya harus belajar, karena kalau perempuan ini kan lebih bawa perasaan ya. Nanti kita bahas tuh di episode selanjutnya. Kenapa wanita itu lebih main perasaan dibandingkan logika. Sementara kita kan para cowok-cowok kan lebih baik logika. Tapi nanti itu di segmen berikutnya aja. Cuman itu tadi sih, kalau aku memang di WA sih ya. Dan tahu kan, cuman di WA. Kalau di Facebook kayak upload foto juga sekali-sekali kalau ada momen Natal misalnya gitu. Ya, kayak kemarin waktu pesta gitu. Tapi cuman deket-deket itu aja, nggak habis pesta setiap sehari sekali tuh upload foto. Itu sampai kayak di WA itu ya, kalau kawan-kawan tahu ya, sampai titik-titik gitu loh, sampai kayak jarum gitu. Sampai kita lihat bahwa itu tuh satu status, padahal banyak ternyata. Ya udah, gitu aja lah. Jadi apaan pesannya? Bijak-bijaklah bermedsos. Itu juga berlaku buat kami berdua. Banyak hal sih yang harus kita pelajari lagi soal etika bermedsos, karena itu nanti efeknya panjang. Sekarang kan orang lebih tersinggung. Tahu rumah. Iya. Gitu kan. Benar. Tahu sekolah anaknya misalnya. Terus
hati-hati ya, jangan sampai fitnah orang di medsos. Iya. Nanti malah kalian yang kena dampaknya ya. Pengalaman ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman. Itu kalau aku laporkan bisa orang itu bisa hancur lah. Tapi buat apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Gitu aja sih. Ya buat yang ngerasa ya tontonlah video ini. Berarti kalau kayak aku upload foto anak-anak di sekolah di medsos itu sebaiknya sih jangan terlalu sering lah. enggak. Karena nanti orang tuanya kan kita nggak tahu kan, orang tuanya ini anakku kok ditampilkan. Udah lama sih. Enggak. Iya. Tapi kadang punya kesenangan sendiri. Iya benar. Upload foto anak-anak itu kita senang kayak gitu, kenang-kenangan. Tapi sejauh ini belum ada sih orang tua yang komplain. Karena sebenarnya sih secara langsung memang orang udah tahu sih kita kerja di mana. Iya, makanya kita sekolah di mana udah tahu kayak gitu. Berarti kecuali ya Anan misalnya bawa anak-anak itu lomba, anak itu menang misalnya dipoto, itu nggak masalah. Tapi kalau belajar ya kurang-kurangin lah kalau bisa. Kurang-kurangin lah. Tapi seneng loh kan. Benar. Punya foto. Ataupun foto jangan diupload. Anak-anak itu udah jarang sih ya. Foto nggak masalah, tapi karena jangan kan diupload. COVID. Iya. Nggak pernah lagi. Dulu nggak pernah lagi kan. Karena anak-anak tuh lucu. Ya. Tapi nggak lucu kalau terjadi apa-apa nanti gara-gara foto ya, itu. Aku harus. Ya, lebih bijak sekali lagi. Apa pesannya? Bijak-bijaklah bermedsos. Ya, hal positif boleh share, tapi negatif jangan. Jadi saring dulu sebelum nge-share. Oke kawan-kawan, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa di Puasa Songonan selanjutnya. Dadah.